Renungan hari Senin 10 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-28 tahun C. Tanda Nabi Yunus diberikan kepada angkatan ini. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 4 ayat 22-24, ayat 26-27, ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Saudara-saudariku terkasih, kita bisa membayangkan situasi hati dan perasaan yang dialami oleh Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ia sangat heran dengan sikap mereka yang sangat tertutup hatinya. Ia sudah berusaha dengan berbagai cara untuk meyakinkan mereka akan kehadirannya sebagai putra Allah. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Mereka selalu meminta tanda. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas berbicara tentang tanda Nabi Yunus. Yesus tegas mengatakan kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka diberikan tanda Nabi Yunus bukan tanda yang lain? Karena pada zaman Nabi Yunus, orang-orang Niniwe bertingkah laku tidak baik, hidup tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Mereka menciptakan Tuhan sendiri. Maka Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk menyampaikan pesan kepada orang Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari jika mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe bersama orang-orangnya. Orang-orang Niniwe taat pada perintah yang disampaikan oleh Nabi Yunus. Mereka berpuasa dan akhirnya bertobat. Dari sikap pertobatan mereka tidak diberikan hukuman oleh Tuhan, melainkan diberikan kehidupan. Pengalaman yang mengagumkan ini digunakan oleh Yesus untuk menyadarkan orang-orang Yahudi. Maka Tuhan Yesus juga ingin menjadi tanda seperti Nabi Yunus. Tuhan Yesus ingin menjadikan dirinya sebagai tanda keselamatan, tanda kehadiran kerajaan Allah bagi orang-orang Yahudi. Ia akan membuktikan sungguh-sungguh melalui pemberian dirinya yang utuh dan total. Dia akan menunjukkan diri sebagai tanda kehadiran Allah. Dan puncak pemberian diri Yesus akan dibuktikan dalam misteri penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Apakah kita juga belum percaya bahwa Yesus telah menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi kita? Apakah kita juga masih meragukan kehadiran Yesus melalui tubuh dan darahnya dan sabdanya sebagai sarana keselamatan dan penuntun jalan bagi hidup kita? Saudara-saudariku terkasih, bila kita masih ragu, kita perlu belajar beriman seperti orang-orang Niniwe, membuka diri untuk mendengar sapaan Tuhan, membuka diri untuk mendengar ajakan Tuhan. Mari kita mengubah sikap kita, mulai dari hal-hal yang kecil. Kita dapat mulai sikap percaya kita dengan percaya pada Tuhan, yakni dengan cara percaya bahwa Ia senantiasa hadir dalam orang-orang di sekitar kita, terutama yang membutuhkan dan yang kita butuhkan. Ketika dalam Ekaristi Kudus Ia hadir dalam sabda dan tubuh dan darahnya. Ketika kita sakit, Ia hadir dalam diri orang-orang yang memperhatikan dan melayani kita, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah percayalah, jangan ragu lagi, jangan minta tanda lagi. Tuhan senantiasa hadir dalam diri kita, dalam hidup dan karya pelayanan kita.